Halo Sobat Embedded dimanapun kalian berada. Kami di sini tim gaming dari kelas II 2260K1 akan mempresentasikan alat yang akan kami buat yaitu Holdfast. Make your life more beautiful. Oke, di sini kami beranggotakan saya sendiri Nathaniel Dias dan teman saya Gratia dan Iputu Andika Bagas Juwanda. Nah, latar belakang yang kami ambil pada kesempatan kali ini adalah pengawasan pada lansia diperlukan mengingat kondisinya yang rentan akan bahaya. Masyarakat dengan tanggungan lansia perlu menyediakan waktu dan energi yang lebih untuk mengawasi lansia dari jarak dekat. Kesulitan ini memberikan batasan bagi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan lainnya di luar rumah dengan leluasa. Maka dari itu, diperlukan pengawasan lebih terhadap kesehatan dan aktivitas lansia. Nah, masalah yang kami angkat ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengawasi kegiatan lansia jika sedang tidak ada orang di rumah. Yang kedua, bagaimana cara melihat lokasi lansia jika bepergian keluar. Dan yang ketiga, bagaimana cara memantau kesehatan lansia dari jarak jauh. Nah, begitupun pula ada 3 tujuan yang kami angkat juga. Yang pertama yaitu membantu masyarakat mendapatkan pemberitahuan agar segera bertindak jika ada kondisi darurat pada lansia. Yang kedua, mengurangi risiko lansia tersesat tanpa tahu arah dan tujuan. Yang ketiga, mencegah kesehatan tubuh lansia menjadi lebih buruk. Nah, manfaat yang bisa didapat adalah yang pertama, mengetahui penerapan embedded system untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari, khususnya untuk lansia. Dan yang kedua, membantu masyarakat mengawasi kegiatan dan kesehatan lansia dari jarak jauh. Nah, terdapat 3 alternatif solusi yang kami pilih pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada healthband. Healthband itu memiliki bentuk menyerupai gelang yang dapat dipakai di tangan pengguna. Yang kedua adalah Holdfast. Holdfast itu memiliki bentuk menyerupai rompi yang biasa dipakai oleh atlet jika sedang latihan. Dan yang ketiga ada Health Shoulder Pad. Nah, alat ini memiliki bentuk menyerupai shoulder pad yang dipakai pada salah satu bahu pengguna dan digunakan perekat pada salah satu bahu pengguna tersebut. Nah, jadi sistem yang dipilih dan akan diimplementasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang kedua, yaitu Holdfast. Nah, sebenarnya kebutuhan sistem dari ketiga alternatif solusi ini sama saja ada 5. Yaitu yang pertama, mengukur ketinggian pengguna dari tanah. Dan yang kedua, mengukur suhu tubuh pengguna. Ketiga, mendeteksi lokasi pengguna. Keempat, mendeteksi kondisi darurat yang dapat terjadi kepada pengguna. Kondisi darurat yang dapat terjadi itu contohnya adalah ketinggian turun mendadak, suhu tubuh yang tinggi, dan lokasi tidak diketahui. Nah, serta memberikan peringatan ketika kondisi darurat terjadi. Dan yang terakhir, mengirimkan informasi kondisi pengguna, yaitu yang tadi ketinggian, suhu tubuh, dan lokasi kepada pengawas melalui koneksi internet. Nah, kenapa sih Healthfast ini yang kita pilih? Jadi kita sudah melakukan perbandingan analisis solusi dari kriteria seperti akurasi, harga, kemudahan pemasangan alat, dan daya tahan. Dan solusi Healthfast lah yang menjadi penilaian yang paling tinggi. Nah, di sini ada desain fungsional sistem. Bisa dilihat di gambar yang kiri, Healthfast akan mengirimkan data terkini ke server, dan server akan mengirimkan data historis kepada website. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di kanan. Yang pertama ada komponen Healthfast. Inputnya itu data terkini dari sensor-sensor, berupa data ketinggian fast dari tanah, data suhu tubuh pengguna, dan data lokasi pengguna. Outputnya yaitu data terkini ketinggian fast, suhu tubuh, dan lokasi. Prosesnya yaitu pengumpulan data dan upload ke server. Yang kedua ada komponen server. Inputnya yaitu inputan dari output dari Healthfast tadi. Outputnya yaitu data historis ketinggian fast, suhu tubuh, dan lokasi. Prosesnya, data terkini yang didapat, disimpan, dan dikirimkan ke website dalam bentuk historis. Yang ketiga ada komponen website. Inputnya output dari server. Outputnya yaitu tampilan data historis dalam 2 grafik yang berbeda. Lokasi dalam bentuk peta, dan notifikasi apabila terdapat peringatan tertentu. Prosesnya mengubah data dalam bentuk array menjadi grafik dan menampilkannya di web. Dan data lokasi menjadi lokasi sungguhan dalam peta. Jika ada event-event tertentu, misalnya suhu tubuh yang meningkat, maka juga akan ditampilkan dalam bentuk pop-up. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bagas. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Bagas.
Jadi berikut ini adalah skenario penggunaan perangkat kami. Pertama-tama, HealthFest akan membaca 3 hal, yaitu lokasi pengguna, ketinggian fest, dan suhu tubuh pengguna. Lalu data ini akan diupload secara periodik tiap 5 detik. Nah, data yang diterima oleh server lalu disetor. Setelah itu, website akan mengirimkan request ke server dan memiliki parameter juga, misalnya diminta berapa jam ke belakang. Nah, lalu request tersebut akan diterima dan data akan difilter. Setelah itu, data akan dikirimkan kembali ke web client. Setelah web client menerima data, data akan diproses. Nah, proses ini ada 2 hal. Pertama, itu mengubah data dari data historis menjadi dalam bentuk grafik. Yang kedua adalah mengecek kondisi darurat seperti yang tadi. Jika suhu pengguna naik tiba-tiba, maka akan dicek. Jika terdapat kondisi darurat, maka akan ditampilkan dalam bentuk peringatan, dalam bentuk pop-up. Nah, kedua hal tadi akan ditampilkan di layar. Next. Lalu ini adalah desain perangkat kerasnya. Jadi HealthFest beroperasi jika dipasang pada tubuh pengguna. HealthFest dipakai seperti rompi pada umumnya. HealthFest akan mengukur suhu tubuh pengguna dan ketinggian alat dari permukaan tanah. Selain itu, dengan HealthFest, posisi pengguna dapat terpantau secara real time. Dengan informasi yang dapat dilakukan alternatif pencegahan dan penanganan secara cepat. Jadi di sebelah kanan, di gambar sebelah kanan itu ada desain perangkatnya. Jadi ada BMP 280 itu sensor ketinggian, lalu ada MLX 90614 itu sensor temperatur, dan yang terakhir ada GPS modul. Lalu ketiga hal ini akan mengirimkan data ke ESP32 yang lalu akan dikirimkan ke server. Next. Berikut rangkaian alat. Jadi terdapat satu buah microcontroller yaitu ESP32 yang mendapat power dari kabel USB, satu buah sensor BMP280 dan satu buah sensor MLX 90614 serta satu buah GPS modul Neo 6M. Jadi bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Untuk menghubungkan komponen-komponennya digunakan kabel jumper, dan terdapat juga komponen lainnya seperti breadboard, resistor, dan kapasitor. Next. Berikut adalah desain mockup prototipe kami. Jadi prototipe desain HealthFest ini berbentuk layaknya seperti vest pada umumnya. Jadi nanti rangkaian dan baterai akan ditaruh di depan, diletakkan di bagian perut, dan dimasukkan ke sela-sela kain. Lalu kain akan direkatkan kembali menggunakan zipper. Jadi bisa dibuka sewaktu-waktu, misalnya ada keperluan untuk mengecas baterai atau mengganti ulang baterai. Lalu ada desain perangkat lunak. Jadi data yang diperoleh dari sensor-sensor akan dikirimkan ke microcontroller yaitu ESP32. Data lokasi juga akan dikirimkan ke ESP32. Setelah itu ESP32 akan menjadi perantara komunikasi seluruh komponen. Jadi informasi dari ESP32 akan disambungkan ke server melalui internet, dan server juga akan menyambungkan ke user data-data berikut melalui internet. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grat. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain user interface. Jadi untuk desain UI-nya ada bagian tampilan awalnya ini, ada lokasi dalam bentuk map, suhu tubuh dan ketinggian dalam bentuk grafik. Kemudian ini ada jika ada kondisi darurat yaitu ketinggian menurun yang mengindikasikan bahwa pengguna itu terjatuh. Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka akan muncul pemberitahuan dalam bentuk tulisan ketinggian menurun tiba-tiba. Untuk selanjutnya ada juga dalam kondisi suhu di atas normal, yaitu yang mengindikasikan bahwa pengguna mengalami demam. Nah, jika terjadi hal seperti ini akan muncul pemberitahuan bahwa suhu berada di atas suhu normal. Kemudian yang terakhir, jika terjadi kondisi darurat lagi, lokasi yang tidak ditemukan. Nah, ini akan tidak muncul lagi di map lokasi dari penggunanya dan akan muncul pemberitahuan bahwa lokasi tidak ditemukan.
Nah, untuk selanjutnya ini ada implementasi hardware. Jadi untuk implementasi hardware ini kami menggunakan ESP32 sebagai microcontroller, dan microcontroller ini terhubung dengan semua komponen lain dalam perangkat. Karena ESP32 telah memiliki built-in Wi-Fi, jadi dapat langsung terkoneksi dengan internet. Sumber daya yang digunakannya adalah baterai 9 volt untuk mengalirkan sumber tegangan ke microcontroller. Kemudian microcontroller dihubungkan dengan sensor-sensor, yaitu sensor BMP280 dan sensor MLX90614 dengan komunikasi I2C. Selain sensor, SP32 juga dihubungkan dengan GPS modul. Oke, selanjutnya untuk implementasi hardware juga kami memilih komponen, yaitu sensor BMP280, sensor MLX90614, dan GPS modul. BMP280 ini untuk mendeteksi ketinggian, sensor MLX90614 ini untuk mendeteksi suhu tubuh, dan GPS untuk mendeteksi lokasi. Selain sensor-sensor tersebut, kami juga menggunakan ESP32 sebagai microcontroller, kabel jumper sebagai penghubung, dan breadboard sebagai alat untuk menghubungkan seluruh rangkaian. Nah, selanjutnya ini ada implementasi software. Berikut adalah software yang kami gunakan untuk implementasi bagian software. Pertama, untuk software antarmuka, kami menggunakan React.js sebagai UI library yang sudah lengkap dan memiliki client-side patching yang baik. Nah, untuk pembuatan grafik akan digunakan library eksternal, yaitu Canvas.js. Nah, grafik ini kan akan digunakan untuk menunjukkan suhu tubuh juga ketinggian. Nah, selain itu, untuk hosting, kami menggunakan Firebase Hosting. Kenapa kami menggunakannya? Karena Firebase Hosting ini memiliki batas bandwidth gratis sebanyak 10 GB per bulan. Dan menurut kami itu sudah sangat banyak. Serta koneksi yang stabil karena diserahkan ke CDN. Dan terakhir, kami menggunakan Firebase Real-Time Database untuk bagian database-nya. Real-Time Database adalah database yang mampu menampilkan data secara real-time dan memiliki bandwidth yang sangat besar. Firebase Real-Time Database juga gratis sampai dengan 10 GB per bulan. Dan menurut kami itu tidak akan tercapai, jadi bakal terus gratis. Oke, terus yang terakhir ini ada daftar kebutuhan biaya implementasi prototype. Jadi untuk semua komponen kami cari harganya di pasar, dan kami hitung untuk jumlah barang yang kami perlukan. Dan setelah kami total, maka kebutuhan biaya yang kami perlukan untuk implementasi prototype adalah Rp308.650. Sekian, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kalian semua luar biasa. Yeay.